So you're gonna go down this hall. Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Killcraft. Jadi persiapkan diri kalian karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Pada awal film ditampilkan seorang pria bernama Thomas, seorang pengkoid bayaran profesional yang sedang membidik sekelompok orang dengan senapan runduk, yang mana tampak dia berhasil menembak mereka satu persatu dengan presisi tinggi. Saat hendak pergi, ia tiba-tiba diserang oleh salah satu orang yang masih hidup dan terluka di kakinya. Meski begitu, ia berhasil membalas dan menghabisi orang terakhir, lalu pergi ke gudang terdekat untuk mengobati lukanya. Setelah kakinya membaik, Thomas kembali ke rumahnya yang dekat dengan gudang. Ia tinggal bersama istrinya yang lumpuh, Ruth, dan gadis muda bernama Marina. Ketika mengajak keluarganya jalan-jalan, Ruth menolak. Thomas pun akhirnya pergi ke pantai bersama Marina. Not a secret. Di sana, ia menemukan botol berisi pesan berkode yang tampaknya merupakan tawaran pekerjaan. Dan setelah mengantar Marina pulang, Ruth marah karena mereka terlambat. Namun Thomas hanya diam. No, we didn't. Certainly doesn't. Keesokan harinya, Marina bermain di pantai bersama sahabatnya, Freya. Mereka melihat pria mencurigakan, tapi pria itu hanya mengaku bingung sebelum pergi. Tak lama kemudian, mereka melihat Thomas kembali menggali di tempat yang sama. Setelah ia pergi, Marina dan Freya menemukan dan memotret pesan di dalam botol yang mereka temukan. With my teacher. Hari berikutnya, Thomas melatih Marina menembak. Meski awalnya gagal, Marina akhirnya bisa mengenai sasaran. Dia bertanya mengapa harus belajar menembak, dan Thomas menjawab bahwa mungkin suatu hari dia akan membutuhkannya. Di sekolah, Marina dan Freya membaca isi pesan berkode yang mereka foto. Ternyata itu adalah instruksi pengeksekusian untuk target bernama Morton Miller, lengkap berserta dengan alamatnya. Karena tak tahu bahwa ayahnya adalah seorang pengkoid bayaran, Marina pun mengira itu hanyalah lelucon. See you for your recital on Thursday. Substitution. Miller. And an address. Do you want me to report? Dan saat dia pulang, ia mendengar orang tuanya yang sedang bertengkar. Setelah pertengkaran, Ruth mengusir Thomas dan memintanya untuk tidak kembali. Tampak Marina yang sedang menangis karena tak ingin orang tuanya berpisah. Ya. Keesokan harinya, Thomas mengantar Marina ke sekolah. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan tinggal bersama mereka lagi, tapi tetap mencintainya lebih dari apapun, hingga membuat Marina hanya terdiam. Hey. Setelah berpisah, Thomas pergi ke peternakan kuda untuk menyelesaikan misinya, yaitu mengeksekusi Morton Miller, seorang bos mafia narkoboy. Saat Morton tiba bersama dua pengawal, Thomas yang telah bersembunyi lebih dulu langsung menghabisinya, sebelum dia kemudian menghabisi para pengawalnya. Namun, ia diserang oleh anak buah Morton lainnya hingga memicu baku tembak besar. Thomas berhasil mengalahkan mereka, meski terluka parah di perut dan juga kaki. Saat mencoba kabur, seorang polisi menghentikannya karena mobilnya tak berplat nomor. Thomas berbohong dan lolos dari pemeriksaan. Ia kembali ke mobil dan melarikan diri, meski kesehatannya memburuk saat mengemudi. You see, Keesokan harinya, Marina duduk merenung di pantai, memikirkan perceraian orang tuanya. Saat hendak pulang, ia melihat mobil ayahnya di hutan dekat pantai. Saat membuka pintu, ia terkejut menemukan Thomas, yang ternyata sudah meninggal akibat luka tembak. Marina menangis dan segera memanggil Freya, yang kemudian menyarankan untuk melapor ke polisi. Tapi Marina menolak, karena ia yang ingin menguburkan ayahnya sendiri. Mereka lalu menggali lubang dan mengubur Thomas secara layak.
The police! Next life, Dad. Marina memeluk Freya dengan penuh terima kasih, lalu pulang ke rumah tanpa memberitahu ibunya soal kematian Thomas. Marina bertanya kepada ibunya tentang pekerjaan ayahnya. Sang ibu menyebutkan bahwa Thomas adalah seorang pengkoit bayaran dan punya banyak musuh. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya menjadi lumpuh akibat tertembak oleh saingan Thomas, yang kemudian membuatnya benci kepada suaminya itu. Don't thank me for helping you. Just answer. He kills. Why would he want to come home to a cripple? Easy. We had Keesokan harinya, Marina memeriksa ponsel Thomas dan menerima pesan berisi perintah untuk mengambil kertas dari botol yang mereka kubur di pantai. Marina menemukan botol itu namun tidak memahami isi pesan berkode di dalamnya. Ia juga menemukan kotak berisi uang sebagai pembayaran. Marina mengajak Freya ke gudang Thomas, tempat mereka menemukan banyak senjata. Marina meminta Freya untuk menguraikan pesan tersebut, yang ternyata berisi perintah pengeksekusian terhadap pria bernama Oleg yang lengkap dengan alamatnya. how'd you learn to But have a look. Esoknya, Marina langsung beraksi dengan menyamar sebagai keponakan Oleg, menyelinap ke kantornya, dan kemudian langsung mengeksekusinya. Kini, ia secara diam-diam telah memutuskan untuk mengambil alih pekerjaan ayahnya sebagai pengkoit bayaran yang baru. So you're gonna go down this hall. Setelah itu, Marina pulang dan memberi ibunya uang dan obat, mengaku bahwa itu dari Thomas. Ibunya menjadi tenang meskipun tidak tahu bahwa Thomas telah meninggal. Keesokan harinya, pria misterius bernama Poe kembali ke pantai. Dia adalah pengirim pesan untuk Thomas, yang kini masih mengira Thomas hidup. Poe tampak mengubur botol baru berisi tugas pengeksekusian seperti biasanya. Setelah Poe pergi, Marina datang untuk mengambil botol dan uang di dalamnya. Ia mencoba memecahkan kode sendiri hingga berhasil memahaminya. Beberapa jam kemudian, Marina langsung on the way pergi ke bioskop untuk mengeksekusi si target yang sedang duduk di depannya, sebelum pada akhirnya meninggalkan tempat itu dengan begitu tenang. Sebelum pulang, Marina mampir dulu ke gudang dan bertemu Freya. Saat mengaku telah menjadi pengkoit bayaran seperti ayahnya, Freya tampak tidak terkejut dan bahkan kini sedang menawarkan bantuan. Are you? No. I need to sleep on this. Keesokan harinya, Marina dan Freya mengambil pesan baru dari pantai. Setelah mengartikan isi pesan, mereka langsung pergi ke rumah target. Yes. Call you when I'm done. Marina menyuruh Freya tetap di mobil dan mencoba mengeksekusi wanita yang akan membuka pintu. Namun, tembakannya meleset dan putra dari wanita itu, Kyle, langsung mengejarnya serta menjebaknya. Are you lost? Saat diinterogasi, Marina mengaku tidak tahu siapa pengirim tugas karena hanya meneruskan pekerjaan ayahnya. Hingga kemudian, Kyle akhirnya malah melepaskannya dengan memberi peringatan agar mereka tidak kembali lagi. Just shoot people. Pretty much. Yeah. You rock. Sementara itu, Poe tampak dimarahi atasannya yang bernama Bert dikarenakan target Marina yang masih hidup. Bert menyuruh Poe menyelidiki siapa pengkoit baru itu karena mereka yakin Thomas yang mereka kenal tak pernah gagal dalam misinya. Compensated for. What's important to you, the embarrassment of having your... Keesokan harinya, tampak Poe yang memutuskan untuk kembali ke pantai dan menunggu untuk melihat siapa yang telah mengambil pesan selanjutnya. Marina terkejut saat mengetahui bahwa pesan dalam botol itu ditujukan padanya, bukan pada Thomas. Malam itu, ia membaca pesannya dan pergi ke ruang bawah tanah untuk mengeksekusi targetnya. Setelah menyelesaikan tugas, ia mencoba kabur, namun tertangkap oleh Poe yang marah karena dia mengambil alih pekerjaan Thomas. Beruntung, Freya muncul dan menyelamatkannya.
meski dia harus terluka di lengan. Malam berikutnya di rumah, Ruth melihat seorang wanita merangkak mendekat yang ternyata adalah bawahan Poe. Hingga tak lama berselang, Poe muncul bersama anak buahnya dan memicu baku tembak. Marina yang mewarisi kemampuan ayahnya berhasil mengalahkan mereka. Notify injured. Terdesak, Poe menyandera ibu Marina dan menanyakan identitasnya. Marina mengaku sebagai putri Thomas, lalu mengeksekusi Poe dengan begitu dingin. Keesokan harinya, Marina dan ibunya mengubur jenazah para musuh di halaman belakang. Bukannya takut, mereka tampak begitu merasa puas. Di akhir film, Marina menemukan Bert yang ia salahkan atas kematian ayahnya, hingga kemudian menembak kakinya karena memilih untuk tidak menghabisinya. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Morning. Who sent you? Called my father. Your son still has a father.